Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok saya akan mempresentasikan terkait dengan model regresi dua variabel, yaitu masalah dalam estimasi. Sebelum masuk presentasi, saya akan memperkenalkan kelompok saya, yaitu yang terdiri dari saya sendiri, Muhammad Hanafi dengan NPM 1801010031, yang kedua Alfiana Rahmalia Putri dengan NPM 0036, yang ketiga Lilis Nur Fitria dengan NPM 0041, yang keempat Diki Afriyadi dengan NPM 0045, yang kelima Devi Laili Suryaning P dengan NPM 0059, yang keenam Zakia Silha dengan NPM 0061, yang ketujuh Alvina Husni dengan NPM 0067, yang kedelapan Nanda Asmawati dengan NPM 0072. Langsung saja kita lihat peta konsep. 1. Metode ordinary least square. Yang kedua, classical linear regression model, yaitu asumsi yang mendasari kuadrat terkecil. Yang ketiga, keakuratan atau standar error dan estimasi kuadrat terkecil. Yang keempat, sifat-sifat estimator kuadrat terkecil, teori Gauss dan Markov. Yang kelima, koefisien determinasi R kuadrat, sebuah ukuran mengenai goodness. Yang keenam, sebuah contoh numeris. Yang ketujuh, contoh ilustratif. Yang kedelapan, sebuah catatan tentang percobaan Monte Carlo. Langsung saja, yang pertama, metode ordinary least square. Estimasi dari FRS yaitu Y1 sama dengan B1 plus B2XI plus UI sama dengan YI plus UI, di mana YI adalah nilai YI yang diestimasi atau rata kondisional. Dan yang kedua, menentukan FRS yaitu UI sama dengan Y1 kurangi Y1 sama dengan Y1 kurangi B1 dikurangi B2 X1. Bisa kita lihat tabel di sebelah. Jika kita menggunakan kriteria untuk meminimumkan EU, figur tersebut menunjukkan bahwa residual U2 dan U3 seperti juga residual U1 dan U4 mendapatkan bobot yang sama dengan jumlah dari U1 plus U2 plus U3 plus U4. Walaupun dua residual pertama lebih dekat ke FRS dibandingkan dua residual yang berakhir disebutkan, dengan kata lain, semua residual dianggap sama pentingnya, seberapapun dekatnya dan seberapapun tersebarnya observasi secara individual terhadap FRS. Sebagai konsekuensinya, sangatlah mungkin bahwa jumlah secara aljabar dari U1 sangatlah kecil, bahkan 0. Walaupun U1 tersebar sangat jauh dari FRS, untuk melihat hal ini, biarkan U1, U2, U3, dan U4 pada figur tersebut secara berturut-turut kita asumsikan bernilai plus 10, min 2, plus 2, dan min 10 jumlah secara aljabar dari residual-residual. Selanjutnya, determinasi eksperimental FRS. Bisa kita lihat pada tabel tersebut. Sangatlah jelas bahwa dari persamaan 312 yaitu IU plus 2 sama dengan F kurung buka B1, B2. Hasil penjumlahan kuadrat dari residual merupakan fungsi dari estimator B1 dan B2. Untuk sekelompok data tertentu, memilih nilai yang berbeda dari B1 dan B2 akan memberikan nilai U yang berbeda dan juga nilai EU-2 yang berbeda. Untuk memahami hal ini secara lebih jelas, perhatikan data hipotesis untuk Y dan X yang diberikan pada dua kolom pertama dari tabel tersebut. Lalu, kemudian mari kita lakukan dua eksperimen pada percobaan 1. B1 sama dengan 1,572 dan B2 sama dengan 1,357. Untuk sementara, kita tidak usah memikirkan mengenai dari mana kita memperoleh nilai tersebut. Anggap nilai tersebut merupakan hasil
tebakan. Dengan menggunakan nilai-nilai B dan nilai X yang diberikan pada kolom 2 tabel tersebut, kita dapat cara mudah menghitung Y1 yang telah diestimasi yang tertera pada kolom 3 pada tabel sebagai Y1I. Proses diferensiasi menghasilkan persamaan. Bisa kita lihat rumusnya, Y1 sama dengan N B1 plus B2 EX. Y1 X1 sama dengan B1 EX1 plus B X2, di mana N adalah ukuran sampel. Persamaan simultan ini dikenal juga sebagai persamaan normal atau normal equation. Selanjutnya akan dijelaskan dengan teman saya, Alfiana Rahmalia Putri. Bahkan 0. Walaupun U1 tersebar sangat jauh dari FRS, untuk melihat hal ini, biarkan U1, U2, U3, dan U4 pada figur tersebut secara berturut-turut kita asumsikan bernilai plus 10, min 2, plus 2, dan min 10. Jumlah secara aljabar dari residual. Selanjutnya, determinasi eksperimental FRS. Bisa kita lihat pada tabel tersebut, sangatlah jelas bahwa dari persamaan 312 yaitu IU plus 2 sama dengan F kurung buka B1, B2. Hasil penjumlahan kuadrat dari residual merupakan fungsi dari estimator B1 dan B2. Untuk sekelompok data tertentu, memilih nilai yang berbeda dari B1 dan B2 akan memberikan nilai U yang berbeda dan juga nilai EU-2 yang berbeda. Untuk memahami hal ini secara lebih jelas, perhatikan data hipotesis untuk Y dan X yang diberikan pada dua kolom pertama dari tabel tersebut. Lalu kemudian mari kita lakukan dua eksperimen pada percobaan 1. B1 sama dengan 1,572 dan B2 sama dengan 1,357. Untuk sementara kita tidak usah memikirkan mengenai dari mana kita memperoleh nilai tersebut. Anggap nilai tersebut merupakan hasil tebakan. Dengan menggunakan nilai-nilai B dan nilai X yang diberikan pada kolom 2 tabel tersebut, kita dapat cara mudah menghitung Y1 yang telah diestimasi yang tertera pada kolom 3 pada tabel sebagai Y1I. Proses diferensiasi menghasilkan persamaan. Bisa kita lihat rumusnya, Y1 sama dengan N B1 plus B2 EX. Y1 X1 sama dengan B1 EX1 plus B X2, di mana N adalah ukuran sampel. Persamaan simultan ini dikenal juga sebagai persamaan normal atau normal equation. Selanjutnya akan dijelaskan dengan teman saya, Alfiana Rahmalia Putri. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai karakteristik statistik dari estimator OLS didapatkan. 1. Estimator OLS dinyatakan secara individu dan mudah didapat. Kemudian yang kedua, estimator tersebut adalah estimator titik berdasarkan sampel yang ada. Setiap estimator hanya akan menghasilkan satu nilai titik dari parameter populasi yang terkait. Kemudian yang ketiga, jika estimator OLS telah dihasilkan dari data sampel, garis regresi sampel dapat dengan mudah didapat. Kemudian sifat-sifat garis regresi. Garis tersebut melewati rata sampel dari Y
dan X karena persamaan terakhirnya ditulis Y sama dengan beta 1 plus beta 2X. Kemudian nilai rata dari Y sama dengan Y1 yang diestimasi sama dengan nilai rata dari Y aktual. Kemudian nilai rata dari residual U1 adalah 0. Kemudian residual U1 tidak berhubungan dengan Y1 yang telah diprediksi. Kemudian residual U1 tidak berhubungan dengan Y1 yang telah diprediksi. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Classical Linear Regression Model merupakan titik acuan dari sebagian besar teori ekonometrika yang memiliki 7 asumsi. Asumsi yang pertama itu ada model regresi linear. Model regresi ini dalam parameternya dapat diperluas untuk lebih banyak merangkum variabel-variabel penjelas. Kemudian ada asumsi 2, nilai X selalu tetap atau nilai X yang independen terhadap faktor kesalahan. Nilai regresi X selalu dianggap tetap dalam pengambilan sampel yang berulang atau dalam pengambilan sampel yang sejalan dengan pengumpulan variabel Y. Maka menunjukkan variabel X dan faktor kesalahan yang independen. Kemudian ada asumsi 3, nilai rata 0 dan faktor gangguan dari UI untuk setiap nilai XI tertentu, nilai rata atau nilai ekspektasi dari faktor gangguan ajak UI bernilai 0. Kemudian ada asumsi 4, homogradastisitas atau keseragaman adalah varians dari UI. Nilai varians faktor kesalahan atau pengganggu adalah sama-sama mengabaikan dari nilai dari X. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman. Baik, saya akan melanjutkan asumsi 5. Tidak adanya autokorelasi antara gangguan untuk setiap X yang ada. Korelasi antara UI dan UJ manapun adalah 0. Kemudian asumsi 6. Jumlah observasi N harus lebih besar daripada jumlah parameter yang akan diestimasi. Dengan kata lain, jumlah observasi harus lebih besar daripada jumlah variabel-variabel penjelasnya. Kemudian lanjut asumsi ke-7. Kriteria dasar pada variabel X. Nilai X pada variabel tertentu tidak harus sama. Secara teknik, varian X seharusnya merupakan yang positif. Lebih jauh lagi, tidak ada outlier atau pencilan dari data variabel X, yaitu nilai yang menyatakan hubungan yang terlalu besar pada akhir observasi. Sepatah kata tentang asumsi ini. Ketika membahas kembali penelitian yang telah diteliti oleh peneliti lainnya, kita perlu memperhatikan apakah asumsi-asumsi peneliti sebelumnya cukup menjelaskan data dan asumsi-asumsi secara implisit mengenai permasalahan dan data walau tidak terlalu benar dan menghasilkan estimasi dari berdasarkan asumsi-asumsi tersebut. Pembaca yang berpendidikan sebaiknya mengetahui permasalahan tersebut. Karakteristik statistik dari OLS didasarkan pada asumsi-asumsi CLRM yang telah dilakukan dan diabadikan dalam teori Bush-Markov yang terkenal. Sebelum memulai mempelajari ini, kita pertama kali harus mempertimbangkan tentang keakuratan dan standar error dari estimasi kuadrat kecil. Kemudian yang akan dilanjut oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu keakuratan atau standar error dari estimasi kuadrat terkecil. Estimasi kuadrat terkecil adalah sebuah fungsi dari data sampel, akan tetapi data itu cenderung berubah dari satu sampel ke sampel lainnya. Nah, kalau standar error adalah standar deviasi sebuah distribusi sampling dari sebuah estimator. Distribusi sampling dari sebuah estimator adalah probabilitas atau distribusi frekuensi dari estimator. Nah, selanjutnya ada standar error estimasi OLS. Nah, dapat dicari sebagai berikut, yaitu itu rumusnya, bacanya var
kurung buka beta kuadrat sama dengan delta kuadrat dibagi sigma X1 kuadrat. Nah, selanjutnya ada SE, yaitu beta kuadrat sama dengan delta dibagi sigma X1 kuadrat. Nah, selanjutnya ada var beta 1 sama dengan sigma X1 kuadrat dibagi N sigma X1 kuadrat. Nah, sama dengan delta kuadrat. Selanjutnya lah SE beta kuadrat sama dengan dibagi sigma X2 dibagi N sigma X1 kuadrat. Nah, di mana var atau varian SE standar error dan delta adalah varian yang konstan atau varian yang homoskedastik dari UI dari berdasarkan asumsi 4. Delta 2 dapat diestimasi menggunakan data seperti yang ditunjukkan pada lampiran 3A. Nah, di mana delta merupakan estimator OLS dari nilai O2 yang sebenarnya, nilai delta 2 yang sebenarnya namun tidak dikatakan, dan di mana simbol N kurangi 2 dikenal sebagai jumlah derajat bebas. Ketika sigma U1 kuadrat diketahui, delta dapat dengan mudah dihitung. Jika kita bandingkan dengan persamaan 31.2 persamaan 3.3.6 mudah untuk digunakan karena tidak perlu untuk menghitung U1 untuk setiap observasi, walaupun perhitungan tersebut bisa saja berguna seperti yang akan kita lihat pada bab 11 dan 12. Yang dikenal sebagai standar error dari estimasi atau standar error regresi, di mana hal tersebut sebetulnya adalah standar deviasi nilai Y yang garis regresi yang diestimasi dan sering kali digunakan sebagai ringkasan ukuran dan garis regresi yang estimasi. Baik, selanjutnya ada sifat-sifat estimator kuadrat terkecil dari teori Gauss-Markov, yaitu sifat-sifat ini dimasukkan dalam teori Gauss-Markov yang terkenal. Untuk memahami teori ini, kita harus mempertimbangkan sifat terbaik linear serta tidak bias. Jika memiliki sifat sebagai berikut, sifat estimator ini ada 3 sifat, yaitu bersifat linear. Nah, bersifat linear itu dimana merupakan fungsi linear dari sebuah variabel acak seperti variabel dependen Y dalam sebuah model regresi. Yang kedua adalah bersifat tidak bias. Nah, bersifat tidak bias adalah dimana nilai rata-rata atau nilai ekspektasinya sama dengan nilai sebenarnya. Nah, yang ketiga yaitu memiliki varians minimum dari sebuah kelompok estimator yang linear dan tidak bias. Sebuah estimator tidak bias dengan varian terkecil dinilai sebagai estimator yang efisien atau efisien estimator. Baik, selanjutnya ada model regresi 2 variabel masalah dalam estimasi. Nah, dilihat ini ada gambar kurva. Nah, ini bacanya E kurung buka B2 topi kurung tutup sama dengan B2. Nah, selanjutnya juga sama B2-nya. Nah, itu cuma beda dalam kurvanya. Nah, sebenarnya pada situasi ini kita dapat mengatakan bahwa B2 topi merupakan estimator yang tidak bias dari B2. Pada figur 3.7 kalian bisa lihat di buku halaman 93, kita telah tunjukkan distribusi sampling dari B2, sebuah alternatif dari estimator
beta 2 yang didapatkan dengan menggunakan metode lainnya atau selain metode OLS. Untuk kemudahan kita mengasumsikan beta 2 topi seperti juga B2 topi yang bersifat tidak bias, yaitu nilai rata-ratanya atau nilai yang diekspektasikan sama dengan beta 2. Selanjutnya kita asumsikan juga bahwa keduanya beta 2 dan beta 2 topi adalah estimator yang bersifat linier, yaitu sebuah fungsi linier dari Y. Estimator manakah yang akan Anda pilih? Beta 2 topi atau beta 2? Untuk menjawab pertanyaan, nah kedua gambar tersebut jadikan satu seperti dalam figur 3.7c. Terlihat dengan jelas bahwa walaupun kedua beta topi 2 dan beta 2 tidak bias, serta distribusi dari beta topi 2 lebih terdifusi atau lebih tersebar di sekitar nilai rata-ratanya dibandingkan dengan distribusi dari beta 2. Dengan kata lain, varian beta 2 lebih besar dari varian beta 2. Beta 2 tidak bias maksudnya. Nah, seseorang mungkin saja memilih estimator dengan varian yang lebih kecil karena estimator itu cenderung lebih dekat dengan beta 2 daripada estimator alternatifnya. Singkatnya, seseorang akan memilih estimator yang bersifat blue. Nah, sekian dari presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, yang selanjutnya kita akan membahas mengenai koefisien determinasi atau R kuadrat, sebuah ukuran mengenai goodness of fit. Sebelum ke koefisien determinasi, terdapat istilah goodness of fit, yaitu garis yang sesuai dari sebuah data. Garis tersebut digunakan untuk mengetahui seberapa baik sebuah garis regresi sampel sesuai dengan datanya. Jika semua observasi berada pada garis regresi, akan didapatkan garis yang tepat secara sempurna. Namun, hal tersebut jarang terjadi. Yang diharapkan adalah nilai faktor residual di sekitar garis regresi sekecil mungkin. Lalu ada koefisien determinasi yang dilambangkan dengan R kuadrat untuk kasus dua variabel atau R kuadrat kapital untuk regresi majmuk. Merupakan ukuran ringkas yang menginformasikan seberapa baik sebuah garis regresi sampel sesuai dengan datanya. Ukuran paling umum digunakan untuk mengukur goodness of fit dari sebuah garis regresi. Koefisien determinasi juga dapat diartikan sebagai pengukur besarnya sumbangan variabel X terhadap naik turunnya variabel Y. Lalu ada diagram Venn. Di situ lingkaran Y merepresentasikan variasi variabel dependen Y dan lingkaran X merepresentasikan variabel penjelas X. Kedua lingkaran yang saling tumpang tindih menunjukkan keberadaan variasi dari Y yang dijelaskan oleh variasi dari X. Semakin besar keberadaan lingkaran yang saling tumpang tindih, semakin besar variasi Y yang dijelaskan oleh X. Koefisien determinasi secara singkat adalah ukuran dari daerah yang tumpang tindih. Jika tidak ada daerah yang saling tumpang tindih, R kuadrat bernilai 0. Namun jika yang saling tumpang tindih menyeluruh, R kuadrat bernilai 1 yang berarti 100% variasi dari Y dapat dijelaskan oleh X. Rumus dari koefisien determinasi sendiri, R kuadrat sama dengan sigma dalam kurung YI topi min Y bar kuadrat dibagi sigma dalam kurung YI min Y bar kuadrat atau ESS dibagi TSS. TSS atau total sum of squares atau total jumlah kuadrat adalah variasi total dari nilai Y nyata untuk rata sampelnya. Sedangkan ESS atau explain sum of squares atau penjelasan atas jumlah kuadrat adalah kuadrat jumlah yang dihasilkan dari regresi atau variabel penjelasnya. Sehingga dapat diketahui bahwa total jumlah kuadrat merupakan penjumlahan dari variasi Y yang dijelaskan dan Y yang tidak dijelaskan atau RSS. Sehingga TSS sendiri dapat dihitung dengan ESS ditambah RSS. Yang selanjutnya, terdapat dua sifat koefisien determinasi yang perlu diperhatikan.
Yang pertama, besarnya tidak pernah negatif. Yang kedua, R kuadrat berada di antara 0 dan 1. Jika R kuadrat bernilai 1, artinya kesesuaian garisnya tepat. Namun, jika R kuadrat bernilai 0, artinya tidak ada hubungan antara regresan dan regresor. Selanjutnya ada koefisien korelasi sampel. Digunakan untuk mengukur derajat keterkaitan antara dua variabel. R atau koefisien korelasi sampel sama dengan plus minus akar R kuadrat. Baik, saya akan melanjutkan. Korelasi 0 tidak selalu berarti independensi. Jadi apabila X dan Y independen secara statistik, maka koefisien di antara kedua variabel tersebut bernilai 0. Namun demikian, jika R sama dengan 0, tidak berarti bahwa kedua variabel bersifat independen. Yang kedua, dalam konteks regresi, R kuadrat merupakan ukuran yang lebih mempunyai arti dibandingkan dengan R. Hal ini disebabkan karena R kuadrat memberi informasi mengenai proporsi variasi dari variabel dependen yang dijelaskan oleh variabel penjelas, sehingga memberikan ukuran secara menyeluruh mengenai variasi dalam satu variabel yang mempengaruhi variasi dari variabel lainnya. Di sisi lain, R sendiri tidak memiliki nilai tersebut. Yang ketiga, rumus goodness of fit. R kuadrat sama dengan sigma Y kali I kali Y apostrof I pangkat 2 atau kuadrat per sigma kali Y kuadrat I kali sigma Y I kuadrat, di mana Y adalah Y sebenarnya atau Y nyata, Y adalah Y yang diestimasi, dan Y apostrof atas sama dengan Y apostrof atas garis adalah rata dari Y. Sebagai pembuktian itu, di latihan yang sebelumnya memberikan justifikasi penjelasan dari R kuadrat sebagai ukuran dari goodness of fit, di mana pernyataan tersebut memberikan kita informasi mengenai seberapa dekat nilai Y yang diestimasikan nilai yang sebenarnya. Kemudian di situ ada tabel sebuah contoh numeris yang di tabel atas itu menunjukkan hubungan antara upah harian atau Y dan tahun pendidikan X. Teori ekonomi tenaga kerja dasar menjelaskan di mana di antara banyaknya variabel, tingkat pendidikan berperan penting untuk menentukan upah yang akan diterima oleh suatu karyawan. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Alvina, yaitu contoh-contoh literasi. Yang pertama 3.1, hubungan konsumsi pendapatan di Amerika Serikat atau AS 1960 sampai dengan 2005. Kemudian 3.2, pengeluaran makanan di India. Dan kemudian yang ketiga atau yang terakhir, permintaan terhadap telepon dan komputer atau personal komputer PC, hubungan dengan pendapatan per kapita pribadi. Kemudian hubungan konsumsi pendapat di Amerika Serikat atau yang pertama, menggambarkan data ini dalam figur 1.3 dengan garis regresi yang telah diestimasi sesuai dengan persamaan 1.3.3 memberikan hasil regresi OLS yang mendasar didapatkan melalui EVIUS 6 catatan. Y adalah pengeluaran konsumsi pribadi atau PCE, dan X adalah PDB. Keduanya diukur dalam 2000 miliar. Contoh data tim series, bisa dilihat gambar di sini.
yaitu Y1 sama dengan min 299,5913 plus 0,7218x1 var beta 1 sama dengan 827,4195 SE beta 1 juga sama dengan 28,7649 var beta 2 0,000195 SE delta 2 sama dengan 0,004423. Kemudian R kuadrat sama dengan 0,9983 dan delta kuadrat sama dengan 73,56689. Baik, selanjutnya pengeluaran makanan di India. Pada tabel 2.8 sampel yang terdiri atas 55 rumah tangga pedesaan di India. Regresan pada contoh ini adalah pengeluaran untuk makanan. Sedangkan regresornya adalah pengeluaran total sebuah produksi untuk pendapatan, di mana kedua variabel satunya adalah rubah. Contoh data cross section dengan persamaan frekuensi sebagai berikut. Contohnya FEKP sama dengan 94,2097 plus 0,4368 TEIP var beta 1 2560,9401 SE beta 1 50,5863. Kemudian variabel beta 2 0,0061 C beta 2 0,0783, kemudian R kuadrat 0,3698, kemudian delta kuadratnya sama dengan 4469,61913, bahwa pengeluaran meningkat sebesar 1 rubel secara rata-rata. Pengeluaran untuk kemudian permintaan terhadap telepon seluler dan komputer personal komputer PC dalam hubungannya dengan pendapatan per kapita pribadi. Memberikan data pelanggan telepon seluler dan data komputer masing-masing setiap 100 orang dan daya beli yang disesuaikan dengan pendapatan per kapita dalam dolar, sebuah sampel dari 34 negara. Jadi data cross section, data ini diperoleh dari tahun 2003 dan diperoleh dari Statistical Abstract of the United States 2006. Kemudian permintaan untuk telepon seluler Y sama dengan jumlah pelanggan seluler dan X sama dengan biaya beli yang disesuaikan pendapat per kapital, memperoleh persamaan regressi sebagai berikut. YI sama dengan 14,4773 plus 0,0022x. Beta 1 sama dengan 6,1523, beta 2 sama dengan 0,00032, R kuadratnya sama dengan 0,6023. Koefisien kemiringan menunjukkan bahwa jika pendapatan per kapita meningkat, misal US 1000 secara rata-rata, jumlah pelanggan telepon seluler akan meningkat sebesar 2,2 per 100 orang. Nilai inter sebesar 14,47 menunjukkan bahwa jika nilai pendapatan per kapita adalah 0, rata-rata jumlah pelanggan telepon seluler adalah 14 per orang. Kemudian permintaan untuk PC. Walaupun harga PC akan turun dari tahun ke tahun, PC adalah pendapatan pribadi. Faktor penentunya kemudian sebuah catatan tentang percobaan Monte Carlo.
bagaimana estimator kuadrat terkecil dan asumsi-asumsi CLRM memiliki beberapa fitur statistik yang diharapkan dan dirangkum dalam sifat Bloom. Untuk memperkenalkan ide-ide dasarnya, pertimbangkan FRP dua variabel berikut. Y1 YI sama dengan B1 B2 X1 UI. Yang ke-1 nilai mulai nyata dari sebuah parameter. Yang kedua, pilihan jumlah sampelnya. Yang ketiga, tetapkan nilai X untuk setiap observasi. Yang keempat, melihat tabel angka acak. Yang kelima, mengetahui dengan menggunakan persamaan. Dan yang keenam, menggunakan nilai Y1 yang telah dibentuk, kemudian regresikan kedua nilai X yang didapatkan dari tahap ketiga sehingga didapatkan B1, B2 dan estimator OLS. Yang ketujuh, mengulangi percobaan berulang kali sebanyak 99 kali, setiap kalinya menggunakan nilai-nilai B1, B2 dan X. Mengambil nilai rata-rata dari ke-100 estimasi dan memberikan sebagian B1 dan B2. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika dalam penyampaian materi masih banyak kekurangan dan kesalahan atau masih belum jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.